Lagi tema madrasah hari ini adalah pemuda-pemudi yang kira-kira boleh atau tidak sih kita bapak? Boleh atau tidak sih kita bapak? Nah, maka kita tanya, bapak seperti apa sih yang dibolehkan bagi pemuda-pemudi sekarang ini ya? Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan membahas tentang pemuda-pemudi yang bapak. Mungkin ada yang mau menjelaskan dulu seperti apa sih yang dibolehkan bagi pemuda-pemudi. Yes. Ada panggil dulu ya. Ya, Bilang apa? kata Mana saya Nubarali asik ya, Nubarali tinggal di asik, Masalah kesadarannya Nubarali dicekam saya nggak jawab salam itu saya ya kan. Jadi sisi dulu di sekolah makan saya isi tadi Jurmalawe ajaran sakali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan konsentrasinya. Jika ada yang manfaat boleh dicatat ya, berkaitan dengan yang namanya pemuda atau asbab atau al-fata atau fataya ya, itu istilah sebutan bagi pemuda as-sabab, terus fata, terus fataya itu budi-budi ya. Maka sering kita dengar di kalangan Nahdlatul Ulama ya, ada yang disebut dengan fataya ya, budi-budi. Seperti dalam perjuangan Rasulullah SAW itu pun dalam perangan ada yang disebut dengan kelompok dari kalangan para budi yang sangat luar biasa hebatnya. Maka dalam hal ini yang ditanyakan adalah pemuda-pemudi yang bawa perubahan. Ya. Ini dalam salah satu pendapat ada yang menyatakan bahwa seorang pemuda jika tidak mempunyai kecondongan terhadap keyakinannya, maka dia akan menjadi orang yang ketinggalan. Maksudnya apa? Maksudnya tiap-tiap pemuda-pemudi harus merasa bangga dengan apa yang dimilikinya gitu. Yang menjadikan dirinya sebelum orang lain ya, yang akan menjadikan dirinya sebagai perubahan terhadap dirinya. Kalau dalam keterangan dinyatakan apa istilahnya, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang memberi kebaikan untuk orang lain. Mana mungkin akan memberikan kebaikan kepada orang lain kalau dirinya belum baik. Maka yang maksud baper di sini ya seseorang yang di dalam jiwanya itu tiap-tiap orang di kala lahir Allah telah memberikan yang namanya ada yang disebut dengan apa nir ya, atau di kala hereditas ya, dalam bahasa Jawa itu maksudnya orang telah diberikan oleh Allah sejak lahir kelebihan dirinya masing-masing. Yang kelebihan itu nanti akan
orang. Kalau dari kalangan kaum kafirin Quraisy jumlahnya berapa? 300, salah, yaitu 1000. Bandingannya sangat jauh. Kemudian dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin atau kaum Quraisy? Kaum muslimin atau kaum Quraisy? Kaum muslimin. Capek gak perang itu? Taruh aja jiwa dan masih juga sampai terasa Rasul mengatakan roja'na jihadil asghar dan jihadil akbar. Ya, telah selesai perang. Siapa yang perang? Kita perang tidak? Nanti ya, kita juga perang, termasuk kita para pahlawan juga. Telah selesai perang, telah pulang dari jihad kecil. Loh, Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, ya Rasulullah, kenapa dikatakan jihad kecil? Ini kan taruhannya juga rata, yang namanya jumlah musuh lebih besar. Bila jihadnya akan menuju kepada perang yang besar. Ya, perang Badar, perang kecil, perang besar. Malah ada yang lebih besar daripada perang Badar. Perang apa itu? Jihadu anil nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Perang Badar berapa kali? Perang Badar berapa kali? Perang Badar berapa kali? 1 kali. Ya, perang Badar 1 kali. Memerangi nafsu berkali-kali. Berbuat baik jangan sekali, berbuat jelek baik sekali. Berbuat jelek sekali kelantos, ya jangan diulang. Nah ini dalam membawa perubahan di sini berarti kita harus mampu menaklukkan diri kita juga. Diri sendiri ya Pak ya, sebelum menaklukkan orang lain. Itu benar Pak. Iya, siap gak kita memerangi diri sendiri? Siap Kak? Ternyata jadi para pejuang Badar. siap Kak? Bapak bro, siapa? Siap gak jadi para pejuang Badar? Perang Badar ini perang yang lebih besar daripada perang Badar. Kenapa? Memerangi hawa nafsu. Maka baper di sini ya bisa gak memberikan perubahan untuk diri sendiri? Halo? Bisa gak membuat perubahan hidup diri kita? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Job yang sudah matang setengah Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Job yang sudah seperempatnya. Sudah banyak. Sekarang hari keberapa? Hari ke-7 Job yang sudah matang 7 juz. Buktikan bahwa kita sebagai pejuang Badar. Buktikan bahwa kita sebagai pembawa perubahan. Ya, dalam urusan dunia ini. Terima kasih kepada Bapak Cekaman yang sudah memaparkan apa sih yang boleh. Ternyata pemuda-pemudi yang bapak yang dibolehkan itu adalah pemuda-pemudi yang membawa perubahan. Tetapi harus digarisbawahi, tidak mungkin membawa perubahan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Karena dari diri kita sendiri. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti kalian bisa bertanya kepada Bapak dan Ibu guru Bapak. Nah sekarang Ibu akan sedikit bertanya kepada Bapak. Bapak, pandang bagaimana ini tipsnya bagi pemuda-pemudi sekarang dalam membuat perubahan. Nah, karena kan sekarang zamannya sudah mulai banyak tantangan, banyak hal-hal yang membuat harapan. Bagaimana tipsnya agar mereka terus membuat perubahan di tengah gempuran
beliau menyoroti dua sisi. Satu yang berkaitan dengan masalah antropologi dan sosiologi budaya. Termasuk beliau memaparkan sedikit yang berkaitan dengan masalah histori atau kisah atau sejarah di zaman baginda Rasulullah SAW. Kalau melihat pada tema atau judul yang punya sekarang memang ramai lah ya, pemuda bambu, atau zaman saya waktu mengisi di radio kurang lebih sekitar 11 tahun saya ingin di dan juga di stasiun sempat ramai-ramai radio. Kebetulan saya menjadi tamu undangan setiap 1 tahun sekali, di kontrak 1 tahun. Ada yang namanya judulnya itu adalah gaul generasi ala Rasul. Itu yang menjadi acara kuat dulu ya di tahun 2005 2008 kalau nggak salah. Nah, menyimak kepada tema atau judul yang berkaitan dengan masalah pemuda membawa perubahan. Saya menyoroti satu sisi ya, dari segi kajian psikologi. Ya. Kenapa ini ramai berbicara? Sebab kalau berbicara tentang kajian psikologi, kejiwaan, bahwa di usia masa transisi kalian yang menuju kepada pemuda-pemudi 5 atau 10 tahun yang akan datang, Anda itu sudah termasuk ya, 5 tahun ya, sudah masuk kepada pemuda-pemudi ya. Di masa-masa transisi itulah atau masa pubertas itulah ya, masa sulit diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya banyak keterangan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu menaungi pemuda dengan arsnya. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah pemuda. Karena memang di masa-masa transisi, masa pubertas itulah sulit untuk mengendalikan hawa nafsu. Konsep yang disampaikan oleh Jersey ya, bahwa masa transisi itu adalah masa tumbuhnya rambut. Kalau rambut yang mana? Terus berpuasa pada intinya. Jadi rambut yang mana? Nah, itulah di sanalah masa tumbuhnya rambut. Ketika orang dalam masa tumbuhnya rambut, maka sulit untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka Allah memberikan, ya kan, berupa apa katakanlah hadiah atau gambaran baginda Rasulullah kepada siapa pemuda yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka yang ada satu yang akan dinaungi sama aras ketika Nah sekarang bikin tips aja ya, nanti dikembangkan dalam pertanyaan kecil ya. Kita menyoroti dari segi kajian psikologi aja. Salah satunya ya, tiada lain adalah dengan ilmu. Ya di samping keimanan yang kuat, ilmu kita pun harus kuat. Saya mengilustrasikan ya, sebuah pohon ya, pohon itu kalau ingin besar, daunnya indah, buahnya gede-gede, banyak, manis lagi, harus bagaimana ya? Tiada lain tiada bukan, harus dengan secara prinsipnya ya adalah dihukum dan dipelihara. Berarti diri kita harus bisa menghukum dengan apa? Dengan ilmu. Ketika ilmu kita itu banyak atau banyak wawasan-wawasan yang kita dapat, maka setidaknya keimanan pun kita akan tumbuh lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Silakan Bu Suci kalau ada yang ditambahkan. Halo. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi yang mau mempersilahkan saya berada di sini. Namun sebenarnya pada dasarnya tidak wujud obat dalil tayamum. Ketika ada air, maka tayamumnya batal. Karena di sini saya sebagai ibu, di depan guru-guru saya yang luar biasa, tepuk tangan dulu
sehingga saya ikut manut untuk menjadi salah satu untuk men-sharingkan apa yang harus kita ketahui bersama. Sebenarnya untuk perkembangan di usia kalian, cung yang seneng malam tidur malam, cung yang senang tidur malam atau Yang begadang. suka tidur malam, yang suka sampai larut malam tidurnya lebih dari jam 10. Nah, Oke, baik. Cung yang suka bicara dengan orang tua atau dengan orang dewasa. Cung. Di rumah atau dengan seorang yang lebih tua berdiskusi gitu ya. Karena memang pada dasarnya, oke, luar biasa, terima kasih. Pada dasarnya usia perkembangan di usia kalian di usia 16 sampai 18 tahun ini itu senang sekali tidur malam dan senang makan banyak, betul? Betul, senang kuliner. karena masa pertumbuhan Pertumbuhan, betul. Sehingga kita telah mengetahui di mana titik kekurangan yang kita tahu. Oleh karena itu, sedikit tips yang mungkin bisa kita laksanakan dari mulai niat, ya, dari mulai niat. Kamu mau tidur niatnya apa? Kamu mau makan niatnya untuk apa? Kamu mau berangkat atau bangun tidur berniat untuk apa? Maka dari niat itu atau bahasa kerennya itu adalah afirmasi. Betul nggak? Mengafirmasi dulu apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita ingin lakukan hari ini. Gitu ya. Karena harus diketahui pemuda itu sangat berperan. Selain dari berbawa perubahan, baper itu juga harus bawa peran. Ya, selain perubahan bawa peran. Nah, peran di sini sebagai kita, kalau sekarang pelajar, gitu ya, harus diketahui bahwa ternyata Khulafaur Rasyidin, siapa saja Khulafaur Rasyidin? 1, Abu Bakar, 2, Umar, 3, Utsman, 4, Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu di usia pemuda. Menurut Kemenpora, apa itu Kemenpora? Kementerian Pemuda Olahraga. Pemuda itu di usia kurang dari 40 tahun. Sehingga pada saat itu Abu Bakar masuk Islam di usia 39 tahun. Abu Bakar. Nah, kalau Umar, ada yang tahu pada berapa tahun? Pada usia berapa tahun Umar masuk Islam? 24 tahun Umar masuk Islam pada saat itu. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Kalau Utsman usianya lebih tua ya kayak dari Umar. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, itu berusia 28 tahun ketika masuk Islam. mudah-mudahan ya, Masih muda, masih di usia muda. semuanya ternyata Dan terakhir Ali bin Abi Thalib, berapa tahun Ali bin Abi Thalib masuk Islam? masih sangat muda. Masih di usia anak-anak belia 8 tahun, 18 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Usia kalian, nih dengarkan kehebatan pemuda. Usia Ali bin Abi Thalib pada saat orang-orang mau membunuh Rasulullah pada malam itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam itu, Ali dengan siap mengatakan, siap Rasulullah, saya akan menggantikan Rasulullah. Ali tidak tahu Rasulullah akan mati. Padahal Ali tahu bahwa pada malam itu Rasul akan dibunuh, diburu, dicari Rasulullah pada malam itu. Tapi dengan kegagahan Ali, kalian mau nggak menggantikan orang yang mau dibunuh? Belum tentu. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan berani, dengan niat yang kuat, Ali bin Abi Thalib siap menggantikan Rasul untuk tidur di atas kasurnya Rasulullah, berselimut dari selimutnya Rasul
keunggulan kepada pemuda-pemudi yang ibadahnya di waktu muda akan lain nilainya jika ibadah di waktu tua. Maka pahalanya akan lebih besar di waktu muda dibanding di waktu tua. Ya. Maka dengan demikian hidup adalah pilihan. Mau nanti, mau sekarang, nanti belum tentu sampai ke nanti. Tapi orang banyak menyebutkan nanti. Ya, so pasti akan sampai ke nanti. Dalam Quran dinyatakan bahwa jahada bainama yujahidu nafsi. Ainallahu waliyun lil alamin. Siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Waman jahada, sama-sama. Waman jahada. Nama yujahidu lil nafsi. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi jelas-jelas akan diisi atau akan dikosongkan. Ya, akan diisi, akan berkualitas atau akan tidak berkualitas. Maka tergantung kepada perjuangannya. Perjuangan ya, perjuangan di masa muda ya, Pak ya. Maka jauhilah yang namanya Maeroh. Tahu Maeroh enggak? Maeroh senang. Maeroh, jauhilah dia. Karena Maeroh itu jahat sekali. Orang mana Maeroh? Tahu siapa? RT berapa? Maeroh itu siapa harus dijauhi? Tahu Maeroh enggak? Maeroh balikin jadi kawan. Korea, Maeroh, Korea, lawan oleh kita. Mau tahajud Korea lawan, mau tadarus Korea lawan. Maka kita harus menjadi orang yang menang. Untuk diri kita dulu ya Pak ya. Untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Kita hari ini mendapat ilmu yang luar biasa dan hari ini pun menentukan kalian yang di masa akan datang ya. Di garis bawahi niat dari rumah kita kesini untuk belajar, kemudian ilmu yang hari ini nanti kalian akan petik di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah memaparkan kegiatan materi ngobras atau yang dengan tema pemuda-pemudi Baper. Kemudian sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini unik. Kenapa unik Bu? Karena biasanya yang menjawab yang mendapat hadiah. Kalau sekarang yang bertanya yang mendapat hadiah. Silakan bagi ada yang bertanya nanti disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Angkat tangannya. Yang bertanya mendapat hadiah. Angkat tangannya. Pemuda Baper, pemuda membawa perubahan. Silakan. Kasih baik. Sebut nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Ibu atas namanya ya. Silakan. Ada 3 penanya, Ibu kasih kesempatan 3 penanya. Yang pertama dari Akhwat Hilal. Silakan nih. Bisa berdiri ya. Perkenalkan diri, kemudian tunjukkan penanyanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmasari dari kelas 11A. Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara kita merubah diri kita sendiri dari hal yang mulai kecil? Tapi kan kalau saat kita ingin berubah pasti ada aja orang yang kayak
itu tidak manis, pahit. Jamu itu tidak manis, pahit. Ya, akan tetapi dari kepahitan itu dapat membuat kesembuhan. Orang memandang, oh sekarang beda ya, nggak dari kemarin, sekarang jadi begini. Contoh di kalangan artis ada yang tadinya tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Mereka diomelin kadang di komen. Ya, ini juga sama seperti itu. Ingatlah, yang namanya pil itu pahit, ya. Akan tetapi akan membuat kepada kesembuhan. Bagaimana caranya? Caranya begini. Bapak kutip dari seorang ulama sufi, ya, ulama tasawuf, dalam hal seperti itu. Bagaimana jika ada orang yang mengomel kepadamu tentang suatu kebaikan yang baru saja kau lakukan kemarin kau tidak begitu, maka jawabnya biarkan saja, nanti juga berhenti sendiri. Biarkan saja, nanti juga berhenti sendiri. Biarkan anjing untuk kafilah tetap berlalu. Pertanyaan yang mendasarnya tadi, bagaimana cara memunculkannya supaya mau jadi baik? Ya, supaya mau jadi baik ada satu pil yang insya Allah pil ini bicara tentang pil apa ya, walaupun pahit tapi insya Allah bicara. Pilnya begini, Allahumma maksain. Allahumma maksain. Bapak mencoba minum itu, ternyata itu sembuh. Ya, tadinya umpama susah untuk tadarus, ya, makrohnya, malasnya atau kandungnya, minum saja begitu maksain, tapi bukan terpaksa. Dengan maksain pertama berat. Tadi malam kita tahajud ya, ya yang tahajud. Ini resep pil cukup mujarab, insyaallah. Pil ini pahit. Bagi orang yang susah untuk tahajud, minum saja pil itu, insyaallah jadi tahajudnya. Apa pilnya? Maksakan. Apapun yang ada di depan akan dia singkirkan. Kenapa? Aku dipaksa oleh diriku untuk menghadap Tuhanku. Entahlah besok saya masih ada di muka bumi atau tidak. Ya, jadi itulah dua resep ini yang tadi biarkan saja, nanti diam sendiri. Kita harus benar. Ya, yang kedua maksain, bahasanya sederhana tapi insya Allah bicara. Iya. Oh iya, sedikit tambahan dari Bapak. Kalau melihat pada kisah ataupun histori di zaman baginda Rasulullah, betapa beratnya penderitaan, makanya Rasulullah termasuk pada salah satu dari ulul azmi yang punya kesemparan ilmu luar biasa. Ada 5 nabi dan rasul yang termasuk pada ulul azmi. Dari sejarah atau kisah di zaman baginda Rasulullah, setiap Rasulullah dihina, dilempar, kemudian dicaci maki, kemudian bukan diludah dan sebagainya, sampai dilempar sampai kepalanya berdarah. Satu yang disunahkan atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya pendek. Jadi ketika kita mau berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik, pasti namanya juga dunia itu adalah apa, ya tempat yang mana nanti akan mengakhiri itu adalah surga dan neraka. Jadi kalau dunia sore semua bukan dunia, namanya surga. Betul. Jadi doanya pendek ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau kita artikan secara lugat, ya Allah berilah petunjuk kepada kaummu karena mereka tidak mengerti atau mengetahui. Kaum di sana kita ganti dengan bulan. Siapa
qaumul fa innahum la ya'lamun. Terima kasih Budi. Insyaallah ya. Itu kan ya tipsnya bagaimana cara kita ini berubah, yaitu memaksakan katanya yang pertama. Karena kalau tidak memaksakan ini tidak mungkin. Jadi kita harus memaksakan diri. Yang kedua itu hiraukan saja jika ada yang mengomentari anjing. Kapilah berlalu. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi biarkan saja itu, tidak usah didengar, tapi dibuktikan bagaimana kita memang harus berubah. Yang kedua yang dari Anda, mohon maaf, yang kedua dari Anda bahwa kalau tidak ada yang suka kepada kita, hiraukan lalu doakan, bukan malah kita membenci atau menghindari, ya, tetapi didoakan. Ayo sama-sama kita berubah menuju perubahan yang lebih baik. Yang begitu ya, Bismillah. Jadi maksakan, kemudian hiraukan begitu ya. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Yang belakang nih. Berdiri nih ya. Yang mana saya? Oh, yang Ikhwan dulu, yang Ikhwan dulu. Yang Ikhwan. Sesinya tinggal bertanya ya. Jadi sudah ada 2 tinggal 1. Karena kita nanti jam 11 ada kegiatan project yang akan disampaikan oleh tim project. Silakan kan berdiri, kemudian sebut namanya ya. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, sebutkan nama dan kelasnya. Punya tahu itu? Kelas 10 kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya berada dari kelas 10A. 10A. Sebelumnya ingin bertanya Ibu Bapak mengenai materi yang telah disampaikan itu kan tentang faktor yaitu Bahwa perubahan. Nah, seperti apa yang saya ketahui itu, suatu pemuda pemudi untuk membawa perubahan itu harus memiliki mental yang kuat dan juga tekad yang kuat. Nah, bagaimana cara supaya mental seorang pemuda pemudi ini bisa terbentuk supaya bisa membawa perubahan yang lebih baik? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali pemuda pemudi yang ingin melakukan perubahan dari hal-hal kecil, tetapi mereka takut untuk mencobanya karena mereka takut diolok-olok seperti oleh temannya, dihina ataupun sebagainya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelas 10. Bagaimana cara kita mempunyai mental baja, mental yang kuat di tengah mental orang yang melihat kita berubah? Pemuda membawa perubahan itu juga tentu harus mempunyai peran, di antaranya tadi apalagi isu mental healthy yang hari ini banyak digembar-gemborkan di kalangan pemuda, apalagi para barisan sakit hati oleh para mantan. Ini kadang-kadang bisa membuat mental healthy-nya terganggu sepertinya begitu ya. Atau barisan sakit hati para apa lagi? Para ghosting bisa jadi ya. Itu juga membuat mental healthy-nya terganggu juga. Namun ada sesuatu di balik itu yang harus dipersiapkan. Di antaranya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Undang bahwa kamu punya ilmu, kamu punya obat. Kamu punya ilmu, kamu punya obat. Kalau dengan kamu kena mental ketika diolok-oloki atau dicaci maki, kamu tidak mendengar cerita Rasulullah yang dilempari batu
tidak? Betul tidak? Kamu tidak cinta dengan Rasulullah. Maka yang pertama, cintai Rasulullah, dekati Allah. Enak ya? Supaya mental kamu sekuat baja, supaya mentalmu hebat. Siap mencintai Rasulullah? Kalau dibilang sallu ala Nabi, semuanya bilang sallu alaihi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala. Sedikit menambahkan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suci. Mental untuk membuat orang hebat mental, terlebih di kalangan muda yang masa-masanya disebut orang zaman muda itu struktural ya, masa-masa kegoncangan ya, atau dalam tahapan-tahapan nafsu itu disebut dengan nafsu lawamah, masa-masa memilih ya, yang baik tahu, yang jelek tahu mau kemana arah dia. Maka untuk membuat suatu keyakinan, keteguhan batin seseorang, menjadikan dia orang yang mental, yang hebat, maka diantaranya kita tahu sejarah orang yang hebat. Kenapa? Manusia itu dapat meniru sifatnya. Contoh, jadi ceramah lu ngomongin mana gue? Contoh, Bapak ngajar kemarin di kelas 12 yang dia anak itu dari kelas 10, 11, 12 ranking 1 terus sampai kuliah, dia masuk ke perguruan tinggi negeri tinggi dengan mudah, dan setelah lulus dia mudah-mudah mendapatkan pekerjaan. Di kelas 12 ya, saya teliti, saya lihat, amati di kelasnya, dia itu dalam artian menjadi mentalnya kuat, tidak terganggu dengan orang yang ngobrol, orang yang dia fokus ke pelajaran, sehingga teman-temannya kamu banyak yang ngomel tidak baik, tetapi dia mentalnya hebat. Biarkanlah anjing ngobrol, tapi lah tetap mentalnya kuat, gitu ya. Nah, sehingga sampai di kelas 12 pas Bapak ketemu dengan orang tuanya, ngarkan, boleh jadi ini ada manfaat untukmu, kesuksesanmu. Ya. Orang tuanya bilang, Pak, dia ini laki-laki, namanya Hairus. Ya, Pak, dia ini tidurnya itu antara jam 11 jam 12 malam. Juga di samping-sampingnya itu, di pinggirnya itu buku-buku yang telah dibaca. Jadi dia tidur sengantuknya minimal jam 11 dan jam 2 bangun. Jam 2 loh, bukan jam 3. Ini mentalnya sungguh luar biasa. Karena apa? Dorongan batin untuk tidak begitu dia lawan menjadi begitu. Siapkah menjadi orang sukses? Sudah dipersiapkan mentalnya belum? Mental orang sukses itu ya fokus di antaranya. Ya, fokus di antaranya. Kenapa? Dengan fokus akan mendatangkan banyak tantangan. Ya, siap ya? Siap? Terima kasih. Sedikit tambahan satu aja. Karena tadi menjawab tentang kajian psikologi, saya mau jawab tentang kajian psikologi. Bahwa untuk melatih mental yang kuat, salah satunya apa ya? Kita harus membuat masalah yang sulit untuk dipecahkan. Jadi jangan terbiasa ada dalam zona aman. Kita kan
lambat laun Anda akan terbentuk mental yang kuat. Itu secara tajam semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang begitu hebat yang memberikan tips-tipsnya. Di antaranya kita harus fokus, punya tujuan. Kemudian bagaimana kita membentuk mental yang kuat. Kita kan punya ilmu, kenapa harus takut? Ketiga, kita kan punya background, punya idola kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai harus mencontoh bagaimana perjuangan Nabi sehingga Islam tersebar di seluruh dunia. Itu bukan mental yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Yang terakhir tips dari Bapak Ustadzah, yaitu kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, jadi harus ada pengorbanan yang kita korbankan, pengorbanan waktu, pengorbanan pengorbanan tenaga. Jadi harus ada pengorbanan yang kita korbankan untuk membawa perubahan khususnya terhadap diri kita sendiri. Baik, penanya yang terakhir silakan. Nih, penanya terakhir. Iya. Berdiri sayang. Ya, berdiri. Ini tolong. Langsung dikasih hadiahnya ya. Udah. Silakan ya, sebut nama dan kelasnya. Kalau tidak salah ini kelas 11 ya. Ya, ini kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya ada di kelas 11 IPA. Pak. Izin bertanya, gimana cara menghadapi pertemanan yang Pak kan pertemanan itu maksudnya Iya, kelompok banget gitu ya. jadi kalau misalnya teman kita Pak kita juga ikutan Pak. Ah, gitu ya. Kita aja nih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Ini ternyata pertanyaan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih kita menghadapi teman-teman kita, satu kelompok kita yang isinya mayoritas semua. Terus kita tidak terbawa, begitu. Bagaimana buat masalahnya? Jadi isinya kan aneh-aneh, hukum. Dan aku kan tidak buka kanan ke gitu, aku kan biar aneh. Bagaimana tipsnya? Terima kasih menyambung Pak Ero yang hidup Pak Ero. Ya, jangan hidup takut dibilang ini. Ya, yang namanya Pak Ero pasti ada pada setiap orang. Ya, dalam arti kita yang sendiri yang merasakannya. Bagi khusus bagi yang belum pernah lalu dia melakukan akan merasa sekali di sana. Bagaimana cara menghindari daripada orang yang komen, ya, atau terbawa-bawa gitu, terbawa arus, ya, supaya tidak terbawa arus kemudian. Sementara diri kita, ya, ingin ada di posisi yang teguh, yang tegak, ya. Maka yang dimaksud di sini orang kalau tidak mau terbawa arus, ya, karena memang hidup itu adalah pilihan, baik maupun tidak baik, ya orang diberikan kemerdekaan, ya, atau disebut dengan aliran Qadariyah. Nah, supaya tidak terbawa arus itu, yang pertama, memang kita harus menegaskan kepada diri pribadi, ya, yang namanya keteguhan batin, keteguhan kolbu. Karena yang namanya kolbu itu berbolak-balik, sehingga ada doa Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, sakit kolbu ada di kita, tetapkanlah kami dalam agamamu. Maka kita mempunyai suatu keyakinan pribadi yang kuat, ya. Kalau ambil contoh begini, ada seseorang yang sedang beribadah, kemudian orang lain mengolok-olokkannya, ya. Biarlah aku beribadah seperti begini sampai orang mengatakan, sampai orang, ya, menyebut anjing padaku. Itu dalam
dengan kata lain, keteguhan qalbu, keteguhan batin, di samping mohon kepada Zat yang Maha Agung, ya Allahumma ya muqallibal qulub, dengan doa itu juga kita harus mempunyai prinsip yang kuat, prinsip yang hebat. Biarkanlah orang mengatakan apa-apa, yang penting kita ada di dalam kebaikan. Seperti begitu. Jadi artinya apa? Punya keteguhan batin, jihad batinnya yang kuat, ya, jihad batinnya yang kuat. Untuk membuat keimanan ini hebat, kuat, maka perlu yang namanya pendubur atau hukum agar dia menjadi hebat. Yang antaranya prinsip yang hebat mendukung orang-orang yang soleh. Nah maka mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang kuat. Ya baik. Begitu Pak. Menyambung dari Pak Ustadz Aceh tadi, saya ada nado sedikit untuk tentang keyakinan. Jadi fatah asmati qadihi fi wa kullu man lam ya'tadi lam ya'tafi. Karena derajat seorang pemuda itu berasal dari keyakinannya. Ketika tidak ada keyakinan, maka tidak bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah melakukan tadi. Begitu ya, tadi tentang bagaimana sih kita termasuk teman berada di golongan teman-teman yang mana. Maka kita harus punya pilihan dan punya prinsip, dan prinsip itu harus istiqomah. Baik, ini ada Pak ya, kebetulan tadi mungkin ada keperluan dari Dinas Sebat, maka Bapak akan menyampaikan sedikit tips tentang ciri-ciri generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jadi ada tamu ya dari Universitas Siliwangi, dan sehingga dari tadi nggak bisa. Baik, anak-anakku sekalian, tadi mungkin sudah semua berbicara, dan tentunya apa yang tadi ditanyakan oleh kalian, dan tentunya apa yang tadi disampaikan juga oleh guru-guru kita yang ada di depan, ini mudah-mudahan menjadi pencerahan, jadi tentunya sesuatu yang baru, sesuatu yang tentunya bisa dilaksanakan. Baik, mungkin anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan terkait dengan ciri-ciri generasi yang terbaik, atau ciri-ciri dari generasi terbaik yang memiliki fondasi iman yang kuat. Yang pertama tentunya adalah kita harus harus memegang Al-Quran dengan kuat. Ini adalah ciri bahwa generasi terbaik itu adalah Quran itu harus senantiasa kita pegang. Ya. Artinya dalam hal ini kita memegang itu artinya dalam tidak hanya dipegang, tetapi adalah dipelajari, dipahami, dan tentunya dalam diamalkan. Itu. Terus yang kedua adalah dibekali dan diberikan pemahaman agama yang benar sejak dari kecil. Tentunya itu, ya. Dan berikutnya adalah memiliki rasa bela kasihan yang mendalam pada semua makhluk Allah, yang baik itu tumbuhan, binatang ataupun alam sekitar, seperti itu. Terus juga memiliki badan yang sehat, bersih, ya, fisik dan juga jiwa tentunya juga yang sehat. Ya, berikutnya tentunya adalah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan takwa. Artinya untuk membantu kita menjadi manusia-manusia yang takwa. Dan juga tidak kalah penting, yang sangat penting adalah tentunya berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah tidak sombong dengan ilmu yang dipunyai oleh kita. Itu mungkin beberapa ciri dari generasi terbaik yang memiliki fondasi yang kuat. Itu salah satunya. Yang jelas adalah masih banyak lagi ciri-ciri terkait dengan manusia yang
Gitu aja. Hei, kenal gak Bilal bin Rabah? Gimana? Ya, Bilal bin Rabah itu kan dia sampai dia disiksa, gitu ya. Dia disiksa bahkan dalam keterangan lain di atas pasir, kemudian ditumpangi dengan batu.